Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Google Pixel, baik itu kekurangan ataupun kelebihan. Nah, hal yang pertama, kekurangan menurut saya masalah IMEI. Nah, karena apa? Karena Google Pixel sendiri tidak dijual secara resmi di Indonesia. Nah, ini berkaitan dengan sinyal. Nah, apabila kalian membeli Google Pixel, jika tidak tahu nanti tidak bisa digunakan, kan sayang, karena HP Google Pixel sendiri tidak bisa dibilang murah, bahkan bisa dibilang cukup mahal dibandingkan dengan HP resmi yang lainnya. Nah, kalian harus tahu apa itu sinyal di Google Pixel. Nah, untuk opsi sinyal di Google Pixel sendiri ada dua, yaitu IMEI Reroute dan IMEI Bea Cukai. Nah, untuk singkatnya, IMEI Reroute adalah IMEI yang dikloning menggunakan HP lain agar di HP Google Pixel bisa digunakan dan keluar sinyal. Sedangkan di IMEI Bea Cukai sendiri adalah IMEI asli dari bawaan HP, baik itu dari box, terus SIM tray, dan HP itu IMEI-nya sama. Nah, itu lalu didaftarkan melalui kepabean dan membayar pajak. Nah, sehingga ini resmi dan aman, tidak akan terblokir ke depannya. Terus masalah yang kedua adalah mengenai spare part. Nah, spare part apabila ada kerusakan di Google Pixel, nah itu akan susah untuk mencari spare part. Nah, baik itu layar, baterai, ataupun fungsi-fungsi yang lainnya. Oke, monggo. Nah, karena memang HP ini tidak dijual secara resmi di Indonesia, sehingga jika kita mengalami kerusakan di HP kita, nah akan sulit menemukan spare part. Nah, jika pun kita menemukan spare part, nah itu menurut saya harganya tidak terlalu murah, karena memang ini HP yang cukup langka dan jarang sekali penggunanya di Indonesia. Meskipun bisa dibilang HP ini secara build quality, terus fitur-fitur yang ditawarkan cukup menarik, tetapi entah kenapa pihak Google sendiri tidak mau memasukkan HP ini secara resmi di Indonesia. Nah, terus hal yang ketiga adalah mengenai aksesoris. Nah, ini kan hal yang sering ditanyakan. Nah, kalau kita cari aksesoris di Indonesia itu apakah gampang ataupun susah? Nah, menurut saya sendiri agak-agak susah, terutama jika kita mencari di counter-counter terdekat ataupun counter-counter tertentu di daerah kalian. Itu pasti belum banyak yang tahu apa itu HP Google Pixel. Nah, saya pernah tanya di counter terdekat di dekat rumah. Nah, itu hanya, "Mbak, ada softcase Google Pixel?" Nah, mbaknya itu heran. Nah, HP apa, Mas? Google Pixel. Nah, itu HP apa sih? Nah, itu malah bingung sendiri mbaknya. Nah, saya tunjukkan HP-nya, HP Oppo iki, kurang, saya nggak tahu, nggak ada, ya wis. Nah, itu sangat susah jika kalian mencari aksesoris, baik itu pelindung layar, softcase, ataupun hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan masalah aksesoris Google Pixel. Nah, itu sudah 3 hal kekurangan dari Google Pixel. Yang pertama dari IMEI ataupun masalah sinyal, terus yang kedua masalah spare part, yang ketiga masalah aksesoris. Nah, terus yang keempat kerusakan ataupun kerusakan, termasuk yang kedua itu garansi. Nah, jika kita ingin mengeklaim garansi di Indonesia itu tidak ada service centernya, sehingga kita akan susah mencari gerai resmi yang bisa menangani Google Pixel. Nah, kurang lebih seperti itu kekurangan dari Google Pixel sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelebihan ataupun nilai jual yang diberikan Google Pixel, terutama bagi usernya yang sudah nyaman dengan Google Pixel. Nah, yang pertama, menurut saya ini pendapat saya pribadi murni tanpa ada campur tangan orang lain, user experience. Nah, ini memang asik sih menggunakan Google Pixel, meskipun tidak banyak kustomisasi, hanya menggunakan stok Android. Menurut saya ini sudah cukup
dan terbilang enteng. Nah, enteng dalam artian digunakan enak, satset dan tidak banyak bloatware ataupun bug yang mengganggu dalam penggunaan harian. Nah, untuk fitur-fitur sendiri memang tidak terlalu banyak seperti Samsung, terus Oppo, Xiaomi dan HP merek lainnya, tetapi menurut saya di penggunaan harian ataupun kerjaan sudah cukup bagus. Nah, kurang lebih seperti itu untuk user experience. Nah, untuk device yang saya gunakan ini Google Pixel 8 Pro. Nah, untuk update Androidnya itu sampai 7 tahun ke depan. Nah, ini dimulai dari Android 14, berarti kurang lebih sampai Android 21. Nah, sekarang baru Android 15, masih 5 kali update Android. Nah, itu kan sangat lama sekali untuk sekelas Android keluaran tahun 2024. Nah, 2024 atau 2023. Nah, itu kan sangat lama sekali, 7 tahun loh, bayangkan. Untuk HP-HP yang lain hanya mentok di 4 sampai 5 tahun, dan Samsung sudah bisa sampai 7 tahun di Galaxy S24 series. Nah, terus kelebihan yang kedua dari Google Pixel sendiri yaitu tentang kamera, baik itu foto maupun video. Nah, terutama di sini untuk masalah hasil foto. Nah, di Google Pixel menurut saya tanpa diedit, terus tanpa diotak-atik, tanpa settingan apapun, hasilnya sangat bagus. Hanya tinggal jepret-jepret point and shoot itu sudah bagus, terutama di bagian foto. Nah, untuk rekaman videonya sendiri, nah ini contoh menggunakan Google Pixel 8 Pro menggunakan kamera depan resolusi FHD 60, kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk penangkapan suara, kestabilan, terus hasil, nah seperti ini. Nah, ini menurut saya sudah bagus dan cukup oke di kelas Android, terutama sekarang harganya cukup murah di 8 jutaan untuk yang resmi dan 7 jutaan di unit yang menggunakan IMEI rewrite. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kelebihannya. Nah, untuk speknya sendiri bisa kalian baca di Google. Nah, untuk spek singkatnya ini Pixel 8 Pro sudah menggunakan layar 120 Hz, LTPO AMOLED, bisa sampai 1 sampai 120 Hz, menyesuaikan penggunaan kalian. Nah, untuk pengecasan sendiri memang tidak terlalu cukup kencang, hanya di 22 ataupun 25. Nah, cuma sekitaran itu, tapi ya sudah cukup lah. Nah, untuk mengejar dari 0% sampai 100% membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Yo tidak terbilang kencang, tapi yo lama sih. Ini termasuk lama, terutama di HP flagship hanya mentok di 25 watt. Kurang kalau bagian pengecasan kurang. Terus untuk bagian penggunaan harian, multitasking ataupun game tipis-tipis, sosmedan, nah ini sudah cukup. Tidak ada kendala yang berarti, meskipun secara prosesor dibandingkan dengan HP yang lain seperti Oppo, Xiaomi, Samsung pun iPhone, nah hasil Antutunya itu tidak terlalu bagus, hanya di angka 1 jutaan. Nah, untuk HP sekelasnya itu bisa menyentuh sampai 2 jutaan bahkan lebih. Nah, untuk performa game memang di Google Pixel tidak terlalu diunggulkan, yang diunggulkan hanya di user experience, terus penggunaan harian, fitur AI dan lain-lain. Nah, untuk masalah yang lain sudah cukup oke menurut saya. Nah, bagi kalian tidak mengutamakan game, di Google Pixel sangat cocok untuk penggunaan harian ataupun penggunaan kerja kalian. Nah, kurang lebih seperti itu plus minus menggunakan Google Pixel.
Apakah kalian tertarik untuk membeli Google Pixel? Nah, bisa, ataupun bagi kalian yang sudah menggunakan Google Pixel, bisa share pengalaman kalian di kolom komentar. Apabila video ini menarik, apabila video ini membantu ataupun memberikan informasi yang cukup, nah bisa kalian like, subscribe, dan jangan lupa bagikan video ini agar lebih banyak orang yang tahu. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.